Bab 2444. Bunuh aku langsung. Melihat Velove di pelukannya, Miley sedikit mengernyit. Bagaimana ini? Kabur. Karena pihak lain dapat menyakiti Velove, itu berarti dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tetap di sini. Miley mengerutkan kening dalam-dalam. Targetnya adalah dia. Dia baru saja bilang di belakangnya ada master alam nasib gaib, kenapa pihak lain berani mengincarnya? Saat itu, seorang tetua masuk. Itu adalah tetua dengan batang rokok besar, yaitu hantu tua. Tidak ada nama, Velove dan yang lainnya memanggilnya hantu tua. Hantu tua itu melirik pria di pelukan Miley. Dia ragu sejenak, lalu berkata, "Teman kecil." Miley berkata dengan suara dalam, "Senior, kamu datang untuk mengeluarkan aku dari sini." Hantu tua itu tersenyum kecut. Miley menatap hantu tua itu, "Siapa yang mengincarku?" Hantu tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Marco." Miley sedikit mengernyit, "Tuan Muda Marco." Hantu tua itu mengangguk, "Tuan Muda Ye, apa kamu pernah dengar tentang keluarga Tian Klan Zhou?" Klan Zhou. Miley menggelengkan kepalanya. Dia melirik hantu tua yang sudah memanggilnya Tuan Muda Ye dari sebelumnya hanya teman kecil. Tampak jelas, tempat ini tidak bisa ditempati. Hantu tua itu tersenyum kecut. Keluarga Tian Klan Zhou adalah keluarga terbesar di alam semesta vitalitas ini. Saat berbicara, dia berhenti, lalu berkata, "Klan Zhou juga memiliki master alam nasib gaib." Miley sedikit bingung, kenapa dia menargetkan aku? Hantu tua berkata dengan suara dalam, "Pasti karena pedangmu, Tuan Muda Ye." Selain itu, Nona Sil sangat dekat dengan Tuan Muda Marco itu. Miley mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Saat berbicara, dia melihat hantu tua dan berkata sambil tersenyum, "Senior, bisa tidak kamu berikan saran?" Hantu tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau menyerah?" Wajah Miley penuh garis-garis hitam. Hantu tua itu tersenyum kecut, "Tuan Muda Ye, aku tahu di belakangmu ada alam nasib gaib, tetapi bagaimanapun, hanya ada satu orang di belakang Tuan Muda Ye dan keluarga Tian Klan Zhou ini tidak hanya satu orang, mereka adalah monster kolosal. Melawan mereka tidak diragukan lagi adalah memukul batu dengan kerikil." Miley tertawa, "Aku tidak ingin menyerah. Senior, aku tahu, mereka seharusnya berada di luar sekarang. Maksudku, bagaimana cara keluar dari tempat ini dengan aman?" Hantu tua itu diam. Miley tersenyum sedikit, "Kenapa tidak membuat taruhan kecil?" Hantu tua itu melirik Miley, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Miley? Ingin menjalin hubungan baik ini. Hantu tua itu terdiam. Beresiko menjalin hubungan baik ini, karena yang mengincar Miley adalah keluarga Tian Klan Zhou. Satu kesalahan, puluhan ribu bencana akan bangkit. Setelah sekian lama, hantu tua itu menggelengkan kepalanya, "Tuan Muda Ye, maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Miley tertawa dan berkata, "Mengerti." Saat berbicara, dia membawa Velove ke menara kecil, kemudian dia berjalan keluar. Tanpa pedang biru gaib, dia tidak bisa langsung menyelundup dan karena tidak bisa, maka langsung pergi saja. Melihat Miley berjalan menuju luar, hantu tua terdiam. Dia tahu Miley memiliki latar belakang yang sangat tidak sederhana, tapi total. Peduli betapapun luar biasa, bisa tidak dibandingkan dengan keluarga Tian Klan Zhou itu. Jangankan satu orang alam nasib gaib, bahkan dua orang, tidak memenuhi syarat untuk menghadapi keluarga Tian Klan Zhou. Jika tidak menyerah, maka harus mati. Miley baru saja meninggalkan paviliun, saat ini dia melihat seorang pria dan seorang wanita.
Wanita itu adalah Sil sebelumnya dan pria itu mengenakan jubah putih dengan rambut panjang tersampir di belakang bahunya, bermain dengan pedang biru gaib. Di belakang keduanya, ada dua tetua berjubah hitam. Pria ini adalah Marco Zhou. Marco Zhou memandang Mile sambil tersenyum dan berkata, "Pedangmu sangat bagus, aku menginginkannya." Mile ragu sejenak, lalu berkata, "Yang mulia adalah Tuan Muda Marco dari klan Zhou keluarga Tian." Jejak kejutan muncul di mata pria itu, "Kamu pernah dengar tentang aku?" Mile tersenyum kecut, "Tuan Muda Marco terkenal di seluruh dunia, siapa yang belum pernah dengar?" Marco Zhou tertawa, "Menarik sekali." Saat berbicara, dia melihat Mile dan berkata, "Aku sangat menyukai pedangmu." Mile segera berkata, "Karena Tuan Muda Marco menyukainya, untuk Tuan Muda Marco saja." Marco Zhou tersenyum dan berkata, "Kamu sangat cerdas. Aku suka orang pintar." Saat berbicara, dia melihat pedang biru gaib dan berkata, "Aku sangat menyukai pedang ini, tapi sepertinya pedang ini tersegel dengan energi misterius, jadi aku tidak bisa menggunakannya." "Kamu pasti tahu kenapa, kan?" Mile mengangguk, "Saat adikku membuat pedang ini, dia menggunakan teknik terlarang. Hanya dia dan aku yang bisa menggunakannya. Aku bisa menggunakannya, tapi aku tidak bisa membuka segelnya. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu harus merasakan pedang ini untuk menghubungi adikku." Marco Zhou sedikit mengernyit, "Adikmu?" Mile mengangguk, "Dialah yang membuat pedang ini." Marco Zhou tersenyum dan berkata, "Haruskah aku menghubunginya?" Mile sedikit mengangguk. Saat ini, Sil di samping tiba-tiba berkata, "Waspada terhadap penipuan." Mile melihat ke arah Sil dan tersenyum kecut, "Nona Sil, penipuan macam apa ini? Hanya untuk menghubungi adikku melalui pedang ini. Mungkinkah adikku dengan jarak dipisahkan oleh Star Territory yang tak terhitung jumlahnya masih dapat membunuh Tuan Muda Marco? Ini sangat konyol." Sil melihat Mile, "Kamu tidak terlihat seperti orang yang jujur." Mile. Pada saat ini, Marco Zhou di samping tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona Sil, kamu terlalu berhati-hati." Seperti yang dia katakan, bisakah adiknya yang dipisahkan dari Star Territory yang tak terhitung jumlahnya langsung membunuhku? Saat berbicara, dia memegang pedang biru gaib di tangan kanannya dan perlahan menutup matanya. Dia ragu-ragu sejenak dan ingin membujuk, tetapi pada akhirnya dia tidak berhasil membujuk. Dia juga tidak percaya bahwa pihak lawan dapat membunuh Marco Zhou dari Star Territory yang tak terhitung jumlahnya. Perlu diketahui, Marco Zhou ini alam pengetahuan misteri. Mile memandang Marco Zhou di depannya, dia ragu-ragu, lalu melihat sekeliling. Pada saat ini, Marco Zhou tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ingin pergi." Mile memandang Marco Zhou. Marco Zhou berkata sambil tersenyum, "Aku tidak membiarkanmu pergi, lebih baik kamu berdiri di sana dengan patuh, mengerti?" Mile mengangguk dengan cepat, "Mengerti. Aku mengerti." Marco Zhou sedikit tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Dengan senyum di wajahnya, sudah merasakannya. Puff! Pedang yang datang entah dari mana. Sebelum Marco Zhou bisa bereaksi, pedang itu langsung menembus antara alisnya. Boom! Dalam sekejap, tubuh Marco Zhou bergetar hebat. Tubuh serta jiwanya mulai menjadi ilusi dalam sekejap. Pembunuhan instan. Ekspresi Sil dan dua tetua berjubah hitam di belakangnya berubah drastis. Salah satu tetua berjubah hitam berkata dengan marah, "Sombong, beraninya kamu menyakiti klan Zhou aku." Sebelum kata-kata itu jatuh, pedang di tubuh Marco Zhou terbang tiba-tiba, kemudian menusuk langsung di antara alisnya. Puff!
Suara tetua berjubah hitam berhenti tiba-tiba. Pembunuhan instan. Bahkan tidak bisa melawan. Sil dan tetua berjubah hitam lainnya langsung membatu di tempat. Pada saat ini, Miley berjalan perlahan di depan Marco Zhou. Dia melepaskan cincin penyimpanan dan pedang biru gaib dari jari Marco Zhou sambil berkata, "Tuan Muda Marco, aku bisa pergi sekarang." Marco Zhou memandang Miley, "Jika aku mati, 10 klanmu akan hancur." 10 klan. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku benar-benar sedikit takut kamu ingin membunuhku sendirian, tetapi kamu ingin membunuh 10 klan aku." Berbicara tentang ini, dia tertawa. Marco Zhou menatap Miley, matanya penuh kebencian. Selain kebencian, ada juga sedikit kepanikan. Karena dia tahu bahwa dia benar-benar akan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, Miley berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba melihat Sil di sampingnya. Saat dia melihat Miley, wajahnya berubah drastis. Tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Miley membentangkan telapak tangannya, "Bawa kemari cincin penyimpanan." "Sil." Miley sedikit mengernyit, ekspresi Sil berubah sesaat. Dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan, kemudian sedikit menekuk jarinya dan cincin penyimpanan itu terbang ke depan Miley. Miley tidak segan, langsung menyimpan cincin penyimpanan, lalu berbalik dan pergi. Dia sangat cepat, menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Menyelinap pergi. Di tempat, Sil berdua masih linglung. Tuan Muda Marco sudah mati. Terbunuh oleh pedang. Rasanya seperti mimpi. Di sisi lain, hantu tua itu juga penuh keheranan saat ini. Dia tidak menduga akan ada akhir seperti itu. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di arena. Tetua itu melihat sekeliling dan akhirnya matanya tertuju pada tetua berjubah hitam di sampingnya. Apa yang terjadi? Tetua berjubah hitam buru-buru berkata, "Tetua ketiga." Tetua itu menyeringai, "Aku tanya apa yang terjadi?" Tetua berjubah hitam dengan gemetar berkata, "Tuan Muda Marco dibunuh." Tetua itu menyipitkan matanya sedikit, "Siapa yang melakukannya?" Tetua berjubah hitam itu dengan gemetar berkata, "Aku tidak tahu." Tetua ketiga memancarkan niat membunuh di matanya, "Marco dibunuh di depan kamu, tetapi kamu bilang kamu tidak tahu siapa yang membunuhnya." Tetua berjubah hitam berkata dengan getir, "Tetua ketiga, masalah ini sangat aneh." Saat berbicara, dia menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan tetua berjubah hitam, tetua ketiga menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling dan berkata, "Perintahkanlah, siapapun membunuh keduanya akan dihadiahi 100 jalur nadi bintang. Siapa yang bisa memberikan informasi keberadaannya akan dihadiahi 50 jalur nadi bintang." Tetua berjubah hitam memberi hormat sedikit, "Baik." Setelah berbicara, dia melangkah mundur. Tetua ketiga memandang sekeliling dengan dingin, matanya penuh keganasan, berani menyentuh keluarga Tian Klan Zhou. Saat berbicara, dia hendak pergi. Pada saat ini, hantu tua itu tiba-tiba muncul ke samping. Dia melihat ke arah tetua ketiga, kemudian berkata, "Yang mulia, yang membunuh Tuan Muda Marco, harusnya wanita yang bernama Destiny." Saat mengatakan ini, dia juga berhati-hati, tidak ada rasa tidak hormat di hatinya. Menghadapi Master Alam Nasib Gaib, jika dia memiliki sedikit rasa tidak hormat, dan pihak lain mungkin mengetahuinya. Alasan kenapa dia keluar adalah karena dia berharap dapat menjalin hubungan baik dengan klan Zhou keluarga Tian. Ngomong-ngomong, dia akan mengingatkan klan Zhou keluarga Tian bahwa di belakang Miley ada Master Alam Nasib Gaib. Tetua ketiga sedikit mengernyit, "Destiny." Hantu tua mengangguk,
orang inilah yang membunuh Tuan Muda Marco melintasi Star Territory. Karena aku pernah berhubungan dengan orang ini sebelumnya, pihak lawan seharusnya adalah alam nasib gaib dan orang ini adalah orang yang ada di belakang Mile. Tuan Muda Marco tidak tahu bahwa Mile berbahaya, jadi dia secara paksa merasakan orang ini dan akhirnya dipenggal oleh orang ini. Tetua ketiga memancarkan sedikit keganasan di matanya. Bagaimana mungkin nasib gaib? Setiap master alam nasib gaib di alam semesta vitalitas, keluarga Tian Clan Zhou aku pasti akan mengetahuinya, dan aku belum pernah mendengar tentang destiny ini, dia. Hantu tua itu buru-buru berkata, "Tetua ketiga, kamu harus sopan dalam ucapan, jika tidak." Tetua ketiga mencibir, Apakah dia masih bisa mengalahkan aku? Saat berbicara, dia melihat ke atas dan melihat sekeliling, lalu berkata sambil menyeringai, "Destiny. Nasib gaib, jika punya kemampuan, bunuh aku, ayo." Sebelum dia selesai berbicara, pedang menusuk langsung di antara alisnya. Suara berhenti tiba-tiba. Selain itu, hantu tua penuh keheranan. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, apakah aku yang menyakitinya? Bersambung.